in takum mithqala habbatin min khardalin. Sungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada di dalam batu, fatakun fis sakhratin au fis samawati au fil ard, sebesar biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit, au fil ardi, atau di dalam bumi, ya'ti bihallah innallaha latiful khabir, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, latifun khabir, maha halus lagi maha mengetahui. Ini nasihat dari Luqman kepada anaknya tentang bahwa perbuatan sekecil apapun tersembunyi di dalam batu yang pejal. Batu kan sangat padat, pejal, tersembunyi di sana, Allah tahu. Di langit yang begitu dahsyat, Allah juga tahu. Di dalam bumi yang tidak terbayangkan kedalamannya, Allah juga tahu. Dan pasti ada balasannya. Ini luar biasa. Jadi tidak ada perbuatan yang tersembunyi bagi Allah dimanapun, kapanpun, seperti apapun, kecuali Allah tahu dan pasti ada balasannya. Ini dalilnya. Jadi kita berbuat, orang tidak tahu, tidak ada masalah. Sedunia tidak tahu yang kita lakukan, tidak ada masalah. Allah pasti tahu. Orang kita tidak punya medsos, tidak diposting, tidak ada masalah. Followernya tunggal, dirinya sendiri, atau follower jutaan, tetap saja yang menilai cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bedanya yang followernya banyak itu, kalau takdir ya, follower itu takdir, ujian bukan tanda kesuksesan. Kalau yang dipostingnya baik, maka postingnya baik, niatnya baik, ada balasannya. Tapi kalau postingnya baik, dalil, tapi tujuannya iklan, pengen nambah jumlah viewers supaya mendapatkan iklan, itu juga ada balasan tersendiri. Nah, dengan mengetahui Al-Latif yang maha lembut, kalau Al-Khabir yang maha mengetahui dengan sangat teliti, ya, teliti, cermat sekali. Seperti sekarang bicara, Allah maha mengetahui pembicaraan ini dengan sangat teliti. Ditambah Al-Latif sampai yang tersembunyi di dalam hati nih. Ya, apa niat ceramah ini? Allah tahu persis. Ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan sudah makrifat, ingin kelihatan yakin, ingin kelihatan sudah punya tingkatan misal ya seperti itu. Ingin kelihatan luas wawasannya, mendalam. Itu Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Itu termasuk yang tidak jujur kepada Allah ya. Jadi mulai sekarang kita harus sangat-sangat sibuk dengan keyakinan bahwa Allah tahu semuanya. Jadi seperti yang diulang-ulang, tidak hanya kebaikan, maksiat kita juga tahu persis. Tidak ada maksiat yang tidak diketahui Allah, tidak disaksikan oleh Allah, tidak ada tuh. Semuanya disaksikan, tidak ada yang tidak tercatat, semuanya detail. Dan semua itu
Khabirum bima ta'malun, Allah Maha mengetahui dengan sangat teliti. Jadi kalau orang tidak tahu, tidak ada CCTV, sama saja. Tidak ada CCTV, Allah pasti tahu. Kenapa orang tidak tahu maksiat yang kita lakukan? Cuma satu sebabnya, karena Allah masih menutupi. Entah mengapa Allah menutupi, mungkin memberi kesempatan kita tobat. Allah masih tutup-tutupi. Dan kalau Allah membuka karena dia tidak mau tobat, dia mengulang-ulang, dibuka, maka kebuka saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah mau buka aib kita, kebuka. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi, tidak bisa backing, enggak bisa, sudah, tidak bisa. Pokoknya apa yang Allah mau pasti kejadian. Makanya benar-benar kalau kita berbuat maksiat itu harus yakin bahwa kita sedang disaksikan oleh Allah. Dan bukan hanya itu, tempat berbuat maksiatnya itu hakul yakin dia nanti bersaksi juga. Kulit bersaksi, semuanya bersaksi. Kita tidak bisa berkelit. Jadi gimana caranya supaya tidak bersaksi? Ya gampang, jauhi maksiat ya. Atau kalau mau maksiat, cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Itu dia, tidak ada ya. Jadi nanti kalau mau berbuat maksiat ya kan setan pasti nipu terus. Enggak langsung ceramah ini soleh sedunia, ya enggak. Ditipu nanti, pasti ditipu. Dan tipuannya juga ya menyesuaikan tingkat teman-teman ini. Pakai dalil juga tipuannya, enggak apa-apa, ini kan silaturahim. Mencari jodoh kalau enggak ketemu dulu gimana? Kalau enggak dipegang dulu siapa tahu beku ya. Ingat aja terus Al-Latif Al-Khabir Asy-Syahid, Allah Maha menyaksikan, Al-Basar, Allah Maha Al-Basir, Allah Maha melihat, As-Sami', Allah Maha mendengar, Al-Qarib, Allah Maha dekat. Jadi kalau berbuat maksiat, ini malaikat juga ramai lagi pada ngeliatin. Terus aja itu. Makanya orang maksiat itu pasti karena kurang iman. Kalau dia yakin ke Allah, mana bisa ya. Nanti saudara lagi menyendiri buka HP, coba diingat-ingat ya dalil yang tadi. Allah tahu apa yang kita buka. Dan HP ini bersaksi, kalau gitu HP-nya mau saya buang. Ya buang aja. Tapi nanti di akhirat dia tetap bersaksi. Walaupun, tapi saya dulu HP-nya HP jadul lah. Mungkin dia masih blow on HP-nya. Enggak bisa. Bersaksi semuanya. Nah, ini penting sekali ya. Karena kalau ada yang ingin, gimana saya supaya bisa ngerem berbuat dosa, ya pikirkan ini. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Sekecil apapun perbuatan pasti ada balasannya. Saya pernah dengar keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau orang berbuat maksiat diulangi maksiatnya, Allah nutupin tuh. Diulangi lagi, Allah juga menyaksikan pasti. Diulangi lagi, padahal Allah sudah datangkan nasihat lewat khutbah Jumat, lewat ceramah seperti ini, atau lewat teman, lewat YouTube, lewat orang tua. Oleh Allah diatur supaya kita menyadari kesalahan kita dan tobat. Tapi dia mengulang lagi. Allah menyaksikan pasti. Pilihannya dua. Satu, dibuka oleh Allah ketika sedang berbuat maksiat. Dua,
dimatikan ketika sedang berbuat maksiat. Pilih, mending yang mana? Mau yang mana? Nggak mau dua-duanya ya kan. Saudara jangan bingung milihnya. Wah yang mana ya? Saya tidak nyuruh milih yang dua itu. Pilih aja mending yang tidak berbuat maksiat. Apakah mungkin kita 100% tanpa dosa? Nggak mungkin. Yang penting tidak pernah niat berbuat maksiat. Kalaupun nanti ada ketergelinciran, biasanya tidak akan tergelincir yang parah. Kalau kita jaga diri, Allah juga menjaga kita ya. Tapi ada kalanya kita tergelincir supaya kita nyeselnya itu, tobatnya itu bisa menggerus dosa-dosa lalu yang belum tertobatin. Jadi ada kalanya ya orang tergelincir tapi rasa takutnya ke Allah, tobatnya ke Allah bukan hanya menghapuskan dosa yang baru dia lakukan, tapi ngegerus tuh dosa-dosa lain dari mulai dia balik. Wah itu kan bagus ya, bagus tobatnya, bukan bagus maksiatnya. Kalau gitu saya mau tergelincir dulu aja. Ya boleh aja kalau mau, nanti pas tergelincir mati. Jangan diniatkan. Saya sudah tobat bertahun-tahun saya bisa jaga diri. Tapi aduh kemarin saya tergelincir, tobat lagi. Perlu saya jelaskan enggak? Jangan dijelaskan. Sudah kalau Allah menutupi, tutup saja. Minta ampun kepada Allah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Ya kita semua ciptaan Allah. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Surat Qaf ayat berapa Ustaz? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami menciptakan insan dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya tidak usah dibayangkan Allah ada di dalam ya, tetapi Allah yang mendesain, menciptakan, mengetahui semuanya, karena semuanya dirancang, dibuat oleh Allah. Makanya jangan rewel dengan keperluan kita. Aduh gimana saya kontrakan habis, ya nggak usah bicara sama saya, bayar aja ya. Itu dia biayanya buat bayar kontrakannya tidak ada. Minta dulu ke Allah ya. Harus ke Allah dulu. Karena tidak ada yang bisa menakdirkan apapun selain Allah. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau mau minta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau minta tolong ke Allah. Dan Allah maha dekat, maha memperhatikan gerak-gerik kita, maha tahu pikiran kita, maha tahu isi hati kita. Tinggal deraja bicara ya. Sebetulnya tidak bicara juga Allah sudah tahu apa yang kita rasakan, kita pikirkan. Tapi kan perintahnya begitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Aku maha dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan orang yang meminta apabila meminta kepadaku. Fal yastajibu li fal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuhi apa yang Allah perintahkan dan yakin ke Allah
agar senantiasa dalam kebenaran. Nah, jadi jangan pernah merasa ada satu saat pun kita tidak disaksikan Allah. Jangan pernah merasa ada satu perbuatan pun yang kita lakukan yang tidak diketahui Allah dan tidak ada balasannya. Pasti ada balasannya. Nah, ini yang akan kita coba matangkan. Sudah habis belum waktunya? Jawab hadirin. Nah, itu mah pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Diriwayatkan dari Syiddad bin Al-Had radhiyallahu anhu bahwasanya adalah seorang lelaki dari Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepadanya dan mengikuti ajarannya. Lalu Badui itu berkata kepada Nabi Muhammad, aku berhijrah untuk mengikuti ajaranmu. Dia meninggalkan kaumnya untuk kelompoknya untuk berbicara ke Nabi, berhijrah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabat tentang orang tersebut. Setelah kembali dari suatu pertempuran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh ghanimah, harta pampasan perang. Rampasan itu dibagi-bagi untuk Nabi dan para sahabat. Orang Badui ini juga mendapat bagian, tapi ia tidak kelihatan. Suatu hari ia berada di tengah-tengah sahabat. Para sahabat memberikan jatah tersebut kepadanya. Ghanimah tadi ya, karena dia ikut ambil bagian dalam perjuangan. Apa ini? Para sahabat menjawab, ini bagianmu yang telah disisihkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mengambil jatah tersebut. Lalu ia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya, apakah ini ya Rasul? Beliau menjawab, aku telah menyisihkannya untukmu. Lalu dia berkata, aku mengikutimu bukan untuk memperoleh seperti ini, tapi agar aku terkena anak panah di sini. Dia menunjukkan lehernya, di sini. Sehingga aku menemui ajalku dan masuk surga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau jujur kepada Allah, niscaya Allah percaya dan menyampaikan keinginanmu. Ia terdiam sejenak, kemudian bangkit untuk masuk lagi ke medan perang. Setelah itu orang datang menggotongnya sambil membawa pedang. Dia terluka pada bagian sebagaimana ia isyaratkan. Kalau dalam keterangan, itunya masih nancap di sini, di leher persis yang ditunjuk. Lalu Rasulullah bertanya, apakah ini orang Badui yang itu? Para sahabat menjawab benar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia jujur kepada Allah, maka Allah memenuhi permintaannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkafaninya dengan baju jubah beliau, kemudian mensolatkannya. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi untuknya, ya Allah, ini adalah hambamu, keluar dari kabilahnya untuk berhijrah menuju jalanmu. Kemudian ia mati syahid, dan aku menjadi saksi atas yang demikian itu. Sahih Sunan An-Nasa'i. Wallahu alam. Hadirin sekalian, ini sebentar. Tunggu, tenang. Ini gimana matiinnya? Maaf ya. Loh, ya sudahlah, simpen. Ada hadisnya. Nah, ini saya membacakan hadis. Wah, jadi pin sudahlah. Dan ya, kadang-kadang suka jadi gaptek karena gugup. Jadi jujur ke Allah. Bersih, kalau niat tuh jangan pakai tedeng aling-aling pura-pura ya. Kenapa engkau pakai pakaian ini? Saya ingin hijrah ke Allah. Tapi Allah tahu sebetulnya
dia ingin diakui orang, ya, dia ingin dikagumi orang, dia ingin orang respect kepadanya. Ini kan tidak jujur. Omongannya lillahi ta'ala, tapi aslinya sih tidak. Kita tidak bisa begini. Kita harus jujur-jujur betul ke Allah karena Allah tahu hati kita. Mengapa kamu ikut jadi relawan? Ya, saya ingin supaya Allah suka kepada saya. Ini nggak dikasih gaji loh, nggak dikasih bonus. Ya memang saya nyarinya juga. Nyari keriduan Allah. Allah tahu. Udah lempeng tidak ada. Bukan untuk nyari jodoh, nyari apa. Perkara nanti diberi jodoh yaitu nanti Allah yang atur. Bonus dari kejujurannya. Gitu. Ayo ngaji yuk ke Darut Tauhid. Mau apa sini? Jujur. Hah? Ya katanya di DT banyak itu akhwat gitu. Ada program masa keemasan yang nggak boleh ketawa. Itu kan beneran ya. Saya siapa tahu ada yang bisa jadi pendamping kakek saya katanya. Kalau niatnya jujur, tulus ya Allah tahu. Tahu persis. Nah di sini sekarang yang kita latih tuh. Terus-terusan kita latih. Tanya jujur mau apa nih? Mau apa bikin video ini? Pengen viral. Pengen terkenal. Kenapa harus tuk tak tiktok tak tak? Tuk apa? Kalau udah viral mau apa? Benar dengan viral Allah ridho. Tanya terus. Apa sih yang dicari bikin buku ini? Benar buku ini ingin supaya orang lain tahu kebenaran, mengamalkan kebenaran, supaya banyak. Atau hanya pengen royaltinya saja? Ayo, benar enggak ini ngasih permen ke adiknya si itu teh ikhlas? Atau supaya laporan ke kakaknya dalam rangka strategi PDKT? Kita mah sekarang mah satu aja lah. Ya Allah. Ya Latif, wahai yang maha tahu. Al-Latif segala yang maha lembut. Ya Khabir, wahai yang maha tahu segala-galanya dengan teliti. Saya lakukan ini semata-mata agar engkau ridho. Hanya engkau yang dituju ya Allah. Allah tahu. Mungkin nanti diuji ya. Kita udah berbuat baik. Mungkin nanti Allah nguji. Karena kalau kita ceritanya karena Allah. Udah gitu kita nggak dihargai kebaikan kita. Bahkan dipermasalahkan kita berbuat baik. Disalahkan. Kan ada yang berbuat baik. Dihina, dicemooh. Disalah-salahkan, difitnah. Padahal dia berbuat baik. Saudara tahu? Ada yang begitu? Tahu nggak? Tahu nggak? Hah? Tahu nggak? Hah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang begitu? Banyak. Tapi bagi orang yang jujur, emang saya nyari keriduan Allah, nggak ada masalah. Mau orang tahu, tidak tahu, mau berterima kasih atau tidak, mau muji atau tidak, menghargai atau tidak, bahkan meremehkan, enggak ada masalah. Memang yang dicarinya juga engkau ya Allah. Itu pasti beda. Kita latih ini terus hadirin. Karena Allah tuh khabirum bima ta'malun. Allah tahu apapun yang kita lakukan dengan teliti dan Allah tahu persis apa yang ada di hati kita. Begini ya, kalau belajar sholat, belajar wudhu, diajarin wudhu nih ya. Ini wudhu salah, diajarin wudhu.
insya Allah pulang dari sini, sholatnya wudhunya sudah baik, cepat. Tapi kalau belajar khusyuk, langsung khusyuk tidak? Itulah mahalnya riyadhah hati ini. Jadi walaupun teori banyak tentang Islam, tapi kalau hati itu beda lagi riyadhahnya. Sayangnya jarang orang serius sekali ke riyadhah hati ini. Padahal amal itu lebih mudah dibanding dengan hati ini. Sedekah itu lebih mudah dibanding dengan ikhlasnya. Bagus kita memikirkan sedekah, tapi jangan sampai lalai. Ruhnya sedekah itu adalah ikhlas. Nah, kejujuran itu adalah ikhlas. Di sini harusnya kita tuh terus ngulik sehingga sekecil amal apapun ya, sedekah walaupun hanya sebutir berlian, sebutir kurma, ya Allah, mohon diterima. Nyapu walaupun sedikit, mungut sampah walaupun hanya sedikit, ya Allah semoga Engkau terima. Aduh, ketika puas apapun yang dilakukan hanya untuk-Mu ya Allah. Wahai yang maha menatap, hanya untuk-Mu, hanya karena-Mu. Sekecil apapun itu nilainya dahsyat hadirin. Karena yang mahal dari sebuah amal itu utuh untuk Allahnya itu. Tidak menyekutukan Allah dengan penilaian, pujian, penghargaan, kekaguman orang. Ya begitulah hadirin sekalian, kita latih terus, sepakat? Karena Allah tahu segala yang tersembunyi. Kita harus siap ya, gak usah terlalu risau orang suka tidak suka ke kita ya. Yang risau tuh kita disebelin Allah, cilaka, habis kita ya gak? Jangan berusaha keras agar orang lain suka ke kita. Mau apa? Laki-laki, jangan jadi playboy cap dua cula ya. Tepos, tahu tepos? Tebar pesona supaya orang lain kagum. Mau apa? Mau apa? Mau apa? Gak ada gunanya. Dikagumin orang gak ada apa-apanya. Sibuk aja dengan Allah. Nanti Allah yang menggerakkan orang mau suka mau tidak suka ke kita ya terserah Allah lah. Kalau suka kitanya nanti dibikin tawadu. Kalau ada orang tidak suka ya kitanya dibikin sabar. Tahu yang paling menderita dalam hidup ini apa? Pengen disukai semua orang, mustahil ya. Nabi aja yang sempurna, ada yang tidak suka, apalagi kita yang nyebelin asli ya. Nah, tong capek-capek seergaya ya. Pertanyaan, perlukah kita banyak subscriber? Dulu belum ada medsos, sampai sekarang follower Rasulullah 1,7 miliar ya. Tergantung saudara panitia atau bukan gitu. Kalau AA di medsos tugasnya bikin konten aja yang bagus, sekuat tenaga supaya mudah-mudahan diterima oleh Allah, manfaat. Nah, tugas tim, nah itulah yang bagaimana ini menyebar seperti sahabat Nabi menyebarkan ke sana sini. Kalau dulu kan pakai kuda, sekarang pakai YouTube ya, IG. Itu kan Allah juga yang menciptakan. Kita gunakan dengan baik. Tapi gak usah kepikiran oleh kita dapat iklan. Masa mencari keriduan Allah diukur oleh iklan. Maaf ya, tapi kalau ini kan iklan di FB kita udah gak ada ya.
Di YouTube nggak ada iklannya kan? Nggak pernah buka ya, makanya nggak ngangguk. Nggak usah emosi, tenang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak wajib kok. Itu dulu ada iklannya, wah besar itu penghasilannya. Tapi ngotorin hati, dah lah tutup aja. Nggak apa-apa, ada yang ngasih uangnya juga Allah. Bisa lewat YouTube, bisa lewat yang lain, ya kan? Ya nggak apa-apa, nggak pada miskin. Alhamdulillah. Kenapa kok nggak ada iklan? Ya ada suka iklannya suka ngaco, ya kan? Jaga pandangan, jaga pandang aib yang teh iklannya. Oh. Baru juga suruh jaga pandangan. Tapi jangan seudon kepada yang lain ya. Kalau yang lain pakai iklan ya mungkin digunakan hasilnya untuk yang lebih manfaat. Udahlah nggak usah pakai seudon-seudon ke semua orang beriman ya. Wisnudon aja. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Demikianlah hadirin sekalian, kita akhiri saja. Masih ada waktu kah? Ya. Jadi sekarang urusan kita ingin dekat dengan Allah itu adalah urusan pribadi. Tidak perlu ditulis di status. Allah, I love you. Ya, apa maksud? Tanya. Ketika nulis status, tanya ya. Benar? Hanya buat Allah atau ingin diakui orang kita pecinta Allah? Jadi main karena Allah tahu isi hati kita ya yang sangat dalam. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihin nafsu, tahu apa yang dibisikkan hati kita. Dan hadis Rasulullah pun innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat casing, rupa dan hartamu. Ya rupa ini kan Allah yang bikin ya enggak? Harta juga Allah yang membagikan. Allah lihat dua saja, hati dan amal. Mana dulu? Hati dulu, amal dulu. Innamal a'malu bin niat. Niat itu alamat. Salah niat, salah alamat. Ngirim paket sehebat apapun, salah alamat tidak sampai. Berbuat sehebat apapun, salah niat tidak sampai. Makanya ilmu pertama dan paling utama adalah ilmu tentang niat. Karena mau sholat, saum, semua amalan kita ya ini fondasinya. Nah ini sebetulnya yang menjadi fokus kita. Bahagia tuh adanya di niat yang lillahi ta'ala itu. Setiap menceng niat kita bergerisah di hati kita. Saya sebetulnya ikhlas nolong dia tuh. Cuman dia benar-benar gak tahu terima kasih. Ada saya tuh ikhlas. Orang ikhlas itu orang yang sangat puas dengan penglihatan Allah. Allah tahu khobirum bima ta'malun. Allah Maha tahu isi hati kita dan menyaksikan amal kita seperti tadi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini kehidupan yang kita nikmati itu sebetulnya yang ini hadirin. Karena punya apapun, melakukan amal apapun, kalau enggak serius tentang niat, udah enggak ada bahagianya. Banyak gelisahnya, banyak kecewanya, banyak lukanya, banyak sakit hatinya. Kenapa? Karena kita mengharapkan selain Allah, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin diperlakukan spesial. Itu Allahnya mana? Sedangkan semua balasan hanya datang dari Allah. Kalau kita ikhlas jadi gimana ya, bonus pertamanya diberikan nikmat.
enak dalam beramal tuh. Anteng, lega, nyet. Enak katanya begitulah ya. Dan dia akan kuat di dalam beramalnya tuh. Enggak akan menjadi gampang lemah dan istiqomah. Tapi bagi orang yang sibuk ingin dinilai orang, dia tidak menikmati amalnya karena kesibukannya memikirkan respon orang. Itu udah bikin tidak enak, tidak bisa maksimal kita beramal ya. Kemudian ketika responnya tidak cocok dengan keinginan, ngedrop kitanya. Apalagi ketika kita berbuat baik kemudian difitnah kebaikan kita, pundung ya. Ayo kita latihan karena ini perjalanan panjang ya. Perjalanan seumur hidup kita berusaha. Jadi gimana nih acaranya nih supaya belajar ikhlas? Ya memang kita harus meningkatkan keyakinan kita. Di antaranya yang sering dibacakan, hampir selalu dibacakan. Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bi'a. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi kalau sambil berdiri, duduk, berjalan, baca lagi surat Al-Baqarah. Tadi berapa? 287 ya? 186. 86. Kok ada satunya? Supaya ladang amal buat Ustadz mengoreksi. Makasih Ustadz. Al-Baqarah 86. 186. Wa idza sa'alaka, sering dibaca ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sekiranya kapanpun hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan orang-orang yang meminta apabila mereka meminta kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah patuhi perintah Allah dan yakin kepada Allah agar senantiasa ada dalam kebenaran. Jadi kita ngerasa, atau Al-Mulk ayat 13, wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Dan kau rahasiakan kata-katamu atau kau keraskan seperti ini, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam hati ini. Jadi di mana-mana kita coba seperti itu, bacakan ayatnya, tafakuri, oh Allah lagi melihat saya, oh Allah lagi mendengarkan saya, baik pelan, halus, oh Allah tahu isi hati saya. Itu setiap waktu, misal mau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bicara sesudah itu, ya Allah terima kasih, Engkau izinkan saya hidup, wahai yang maha mendengar. Terima kasih ya Allah atas segalanya, alhamdulillah. Bicaralah. Nggak apa-apa, memang jaga situasi ya. Nanti kalau kita ngomong sendiri di kelas, ya Allah dosen ini engkau tahulah dia pelit nilainya ya Rob. Tolonglah ya Allah dibuatlah sesuatu si dosen ini yang itu sok tahu kalau gitu. Yang aman. Itu termasuk zikrullah hadirin. Nggak apa-apa bicara kepada Allah, nggak apa-apa. Nah memang Allah maha mendengar dan Allah juga senantiasa menanti. Seperti yang kapan mau doa, ayo doa dong, mintalah padaku. Misal ya kalau diartikan, aku selalu mendengarkanmu, memperhatikanmu, aku menguasai semua yang kau inginkan. Tidak ada satupun nikmat yang bisa datang padamu kecuali dengan izinku. Apapun yang kau takuti makhluk dalam genggamanku, gak ada yang bisa mencelakakanmu kalau aku melindungimu. Kurang lebih lah kalau dibahasakan lebih sederhananya, ya begitulah. Nah kalau kita nyambung terus ke Allah ya, itu fadkuruni adzkurkum. Allah tahu nih, kita lagi menyebut namanya, memikirkan keagungannya, kita juga lagi
Ingat kepada janji jaminannya. Allah tahu tuh apa yang sedang kita lakukan. Dan fadkuruni adkurkum, maka Allah pun mengingat kita dengan spesial. Sebetulnya orang-orang yang nggak ingat ke Allah juga Allah pasti ingat kepada ciptaannya ya Kak. Tiap daun jatuh saja Allah tahu dan tertulis di Lauh Mahfuz. Apalagi daun pintu, daun jendela ya. Nah, jadi nanti gimana dong kalau kita udah zikrullah? Nanti Allah berikan tenang ya. Entah gimana jadi tenang. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Surat apa Ustaz? Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Kemudian semua urusan ada dalam pengetahuan Allah. Mungkin nanti sepertinya tidak sengaja ada yang ngirim WA. Ini ayat yang sedang saya cari kebetulan. Ya, bukan kebetulan. Allah yang ngatur. Tiba-tiba ketemu teman ya. Hei Fred, apa kabar? Udah lama gak ketemu. Saya tuh, Masya Allah, dapat rezeki banyak. Saya udah niat ya Allah. Kepada siapapun yang saya temui, saya akan ngasih 1 miliar. Hadirin ya, maaf ya, kalau ngarang jangan kagok, betul tidak? Sekarang kan 1000 gitu kan, ya siapa tahu oleh Allah dikabulkan. Emang ada kejadian kebetulan? Enggak ada. Duduk di kereta yang di sebelah bicara, itu juga pasti ada hikmah. Tidak ada yang kebetulan, segala urusan itu yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisya'an fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada di langit dan bumi itu minta ke Allah, dan setiap saat Allah itu dalam kesibukan. Sibuk bukan sibuk kita yang riweuh pada rusing banyak masalah, enggak ya. Menciptakan, menghidupkan, mencukupi, mengangkat, menurunkan, memberi, mengambil, semua hanya bisa terjadi biiznillah. Ini bakal jadi bupati, itu diturunkan dari gubernur, ini bagian dijewer, yang bagian disepak, yang dibuka, segala macam. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali biiznillah. Makanya kalau saudara lihat berita-berita gini, aduh, paling asik tuh ingat ke Allah. Lihat sepak bola, wow. Saya emang nggak minat teriak-teriak begitu. Kasih tahu hasilnya, beres ya nggak? Semua udah tertulis.